Halo semuanya, selamat datang di Manajemen Dakwah Talks Beyond the Mimbar. Tempat kita ngobrolin segala hal tentang manajemen dakwah IAINU Tuban. Balik lagi bareng saya Muhammad Mujibin, bakal nemenin kalian semua berapa menit ke depan. Nah, hari ini temannya seru banget, cerita seru kuliah di Manajemen Dakwah IAINU Tuban. Expectation versus reality. Jujur ya, kalau dengar-dengar kata dakwah, pasti banyak teman-teman di luar sana langsung kepikiran, wah lulusnya bakal jadi penceramah doang nih. Padahal bener gak sih gitu? Oh tidak, bukan ngejawab itu semua. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok di balik layar kerennya Prodi Manajemen Dakwah kita. Ada Ibu Siti Krisfitriana Wahyu Lestari. Halo Bu, gimana kabarnya Ibu? Halo Mas Muhibin. Ya, jadi alhamdulillah ya pada siang hari ini bisa hadir gitu ya di podcast teman-teman Hima Prodi. Alhamdulillah sehat walafiat. Waduh, kelihatan seger banget ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya habis dapat asupan kopi atau habis dapat laporan bahwasanya manajemen dakwah teman-teman semua rajin Bu. Alhamdulillah, teman-teman di Prodi Manajemen Dakwah itu sangat-sangat rajin ya dan kompak sekali tentunya ya. Oke, baik Bu, langsung aja nih ke meat of the conversation. Banyak orang bilang kalau kuliah di manajemen dakwah itu kerjaannya cuma kalau nggak di masjid, ya di kantor urusan agama. Padahal kan manajemen dakwah itu ada kata manajerialnya juga ya Bu ya. Iya betul. Nah, menurut Ibu stigma apa sih yang paling lucu atau paling sering Ibu dengar tentang lulusan kita? Oke, dilihat dari gambaran ya, dari mungkin di prodi manajemen dakwah secara umum gitu ya. Dari mungkin stigma masyarakat itu melihat itu, oh ada kata-kata dakwah nih gitu ya. Apakah kita hanya menjadi seorang dai nantinya gitu ya? Itu memang banyak sekali suntingan ya di masyarakat kalau fakultas dakwah itu fakultas halo-halo. Nah itu ya. Tapi di samping itu banyak sekali mungkin nanti kita jawab gitu ya, realitanya bagaimana sih di lapangan. Padahal kita mempelajari di manajemen dakwah itu tidak hanya terkait dakwah keagamaan saja, akan tetapi terkait manajemen juga ya kan, manajerialnya, terus manajemen dari fungsi POAJ ya kan, dari planning, organizing, itu bisa diimplementasikan ke dalam sebuah lembaga atau sebuah organisasi yang ada di masyarakat gitu. Itu stigma di masyarakat ya, jadi memang banyak sekali sih seperti itu mungkin. Tuh dengerin ya guys. Ya. Jadi jangan bayangin kita cuma bawa sorban tiap hari. Kita ini juga belajar jadi CEO yang telah diterapkan tadi POAJ di bidang keagamaan. Jadi kalau ada yang nanya lulusan manajemen dakwah mau jadi apa, jawab aja mau jadi manajer yang berkah ya Bu ya. Betul sekali ya. Gitu. Ya. Oke, kita bincang-bincang selanjutnya mengenai keunggulan prodi Bu. Tadi kan belum sempat kita bahas di awal-awal gitu. Apa saja sih keunggulan utama prodi manajemen dakwah di IAINU Tuban ini Bu? Oke ya, keunggulan kami ya di prodi manajemen dakwah ya teman-teman ya. Jadi pendekatannya itu kita sangat aplikatif ya. Jadi memang kita tidak hanya secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan ke dalam praktek gitu ya. Jadi kita teoritis mungkin teman-teman bisa dapatkan di dalam perkuliahan sehari-hari ya. Tetapi setelah kita mendapatkan teori ya dari perkuliahan, pasti banyak sekali mata kuliah yang diimplementasikan ke dalam masyarakat, ya kan? Ada mata kuliah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu tidak hanya secara teoritis hitung-hitungan saja, akan tetapi teman-teman juga nanti ada studi kasus ke UMKM ya. Nah, itu juga menjadi keunggulan kita. Kita memang tidak hanya secara teoritis, tetapi kita juga aplikatif itu tadi ya ke masyarakat. Nah, ada juga manajemen kemasjidan ya, manajemen masjid ya, dan Islamic Center itu ya. Nah, manajemen masjid di sini juga tidak hanya kita secara teoritis saja ya kan, tetapi kita juga
mengunjungi masjid-masjid yang ada di sekitar Tuban untuk kita data dan juga kita biasanya itu untuk menilai apakah masjid ini itu sudah sesuai dengan manajemen atau belum gitu ya penilaiannya. Ada juga manajemen wisata religi dan traveling ya. Manajemen wisata religi. Nah, ini sangat penting sekali ya kalau ada di Tuban karena Tuban menjadi ikon Tuban bumi wali ya kan. Nah, wisata religi di sini sangat penting untuk kami di mana apalagi teman-teman mahasiswa untuk melihat gitu ya, melihat bagaimana kondisi di masyarakat terkait wisata religi. Tidak hanya perencanaannya saja ya, terus ada mungkin pengorganisasiannya itu sudah sesuai dengan manajemen atau belum gitu ya. Ada juga terkait mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di wisata. Nah, itu kita juga bisa memberikan saran gitu ya. Bisa terjun ke lapangan langsung gitu. Jadi kita lebih aplikatif itu tadi ya keunggulan kita. Jadi apalagi bimbingan haji dan umroh itu ya. Bimbingan haji dan umroh itu apalagi sekarang itu Kementerian Haji dan Umroh sudah berdiri sendiri. Nah, itu pasti akan membutuhkan orang-orang seperti teman-teman ini ya, nanti di bidang haji dan umroh untuk menjadi penerus bangsa gitu ya di Kemenhaj gitu. Terus kriteria seperti apa yang cocok untuk menjadi mahasiswa di prodi ini, Bu? Oke, kriteria untuk mempersiapkan ya. Jadi memang karena kita banyak sekali kegiatan-kegiatan praktik ya, jadi teman-teman itu harus paham ya, mungkin public speakingnya itu tadi ya, makanya kita ada pelatihan public speaking ya. Terus kita ada pelatihan manajemen bimbingan haji dan umroh atau mungkin wisata religi dan traveling. Nah, itu memang kita bekali teman-teman semuanya untuk bisa nanti terjun ke masyarakat masing-masing gitu ya. Karena mungkin takutnya nanti saya shock Bu di manajemen dakwah gitu ya, karena kok seperti ini gitu kan. Padahal di samping itu kita juga akan bekali itu gitu ya, bekali bagaimana teman-teman nantinya harus siap ya nanti saat dihadapkan oleh masyarakat, karena kita adalah tadi agent of change. Gimana sih Bu cara prodi manajemen dakwah IAIN Tuban ini nyiapin kita biar bisa dakwah tapi tetap selai atau tetap masuk ke selera anak muda sekarang biar dakwah kita agak kerasa kaku banget kayak baca buku sejarah gitu. Oke ya. Jadi mungkin yang relevan buat Gen Z gitu ya. Jadi memang dakwah itu tidak hanya tidak bisa kaku saja gitu ya. Kita harus selai tadi, terus mungkin lebih relax gitu ya. Nah, memang kita harus dituntut untuk kreatif dan inovatif itu tadi ya. Jadi teman-teman mungkin dari Hima Prodi atau mahasiswa di Prodi Manajemen Dakwah mungkin berdakwah kepada Gen Z itu tadi melalui media digital gitu ya. Melalui media digital pun kita juga harus kreatif itu tadi ya, inovatif, kreatif. Jadi yang diupload itu tidak hanya video mentah saja gitu ya, tapi diinovasi, dikemas menjadi menarik, storytellingnya itu lebih bagus, menarik untuk Gen Z dilihat gitu ya. Dan kita tidak hanya diuploadnya itu tidak hanya ceramah saja gitu ya atau bilisan saja, tetapi bisa kita mungkin terkait bilhal ya, mungkin dakwah bilhal atau mungkin bilkolam. Sekarang kan teman-teman Hima Prodi sudah dibekali juga ada website ya Prodi. Nah, itu juga bisa digunakan teman-teman mahasiswa untuk menulis opini ya. Di situ menjadi dakwah bilkolam. Nah, di situ kan dikemas secara menarik lah ya untuk Gen Z gitu. Setuju banget berarti ya, bener ya Bu. Kalau mahasiswa manajemen dakwah sekarang itu minimal harus paham visual branding. Betul sekali. Jangan sampai poster kajiannya masih pakai font Cosmic Sense yang warna-warni banget gitu ya Bu ya. Harus estetik dikit lah. Estetik lah ya. Sudah mahasiswa kok. Ini nih yang paling ditunggu. Ekspektasinya kalau
kita sebagai mahasiswa manajemen dakwah, lulusnya kan orang ngira kan jadi ustadz, tapi realitanya kan peluang kerjaannya seluas apa sih Bu? Boleh dong dibocorin alumni manajemen dakwah IAIN Tuban itu sekarang pada nyasar di posisi keren apa aja sih? Oke ya. Memang yang kita bangun di prodi manajemen dakwah itu tidak hanya pengetahuan secara teoritis ya, tapi kita juga bekali keterampilan itu tadi. Kita sering ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan manasik, haji dan umroh, dan sekarang ada alumni ya, alumni yang sudah bekerja di travel haji dan umroh di Lintas Persada. Itu ada dua alumni kita, alumni pertama dan alumni kedua, dan itu diambil saat mereka PKL gitu ya. Jadi mereka PKL di tempat travel tertarik dengan teman-teman mahasiswa di prodi manajemen dakwah karena apa? Karena mereka juga dibekali keterampilan itu tadi. Jadi pihak travel itu merasa terbantu dan senang gitu ya, karena ada mahasiswa kita itu yang mumpuni dengan mereka gitu. Ada juga yang teman-teman mahasiswa alumni ya, alumni itu juga keterima di Pertamina. Jadi di sini teman-teman tidak hanya berspektif kalau lulusan manajemen dakwah itu nanti pasti ke keagamaan saja gitu ya. Ada juga yang keterima di PT Pertamina gitu ya. Jadi ada juga yang mungkin wirausaha gitu ya. Nah, wirausaha itu juga dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan entrepreneur ya, entrepreneur, karena kita di manajemen dakwah itu ada mata kuliah yang dimana untuk mendukung kita sebagai individu yang mandiri ya, dan entrepreneur itu tadi ya, berwirausaha. Ada mata kuliah akuntansi manajemen ya kan, ada mungkin manajemen dakwah, manajemen keuangan Islam gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan dalam sebuah perusahaan-perusahaan di mana kita juga bisa direkrut di sana gitu ya. Jadi lebih umum juga ya, kita sebagai prodi manajemen dakwah itu bisa masuk di segala lini gitu ya. Wah, gokil ya, ternyata bisa jadi EO juga. Jadi kalau ada yang mau bikin acara nikahan, ya syar'i tetap mewah, cari anak manajemen dakwah gitu aja kali ya Bu ya. Paket lengkap, manajemen dapet, berkahnya juga dapet. Rasa kita udah di penghujung obrolan, ternyata manajemen dakwah itu bukan soal jadul-jadulan ya Bu ya. Tapi soal gimana kita pengelola kebaikan dengan cara yang modern. Terakhir nih Bu, ada pesan singkat gak buat calon mahasiswa atau teman-teman mahasiswa manajemen dakwah yang mungkin lagi pusing ngerjain tugas manajemennya Bu? Oke, jadi untuk calon mahasiswa atau untuk mahasiswa ini? Kedua-duanya. Kedua-duanya ya, jadi semangat aja. Untuk teman-teman mahasiswa dulu ya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat, itu ya pasti yang saya tekankan setiap ketemu ya teman-teman mahasiswa. Tetap semangat, tetap berproduktif dalam segala keadaan apapun, jangan menyerah sebelum berjuang ya. Nah, kita di prodi manajemen dakwah itu tidak hanya belajar terkait keagamaan saja, dakwah saja, tetapi ada juga manajemen. Manajemen itu kita harus belajar dari sekarang, karena apa? Kita harus memanage diri kita terlebih dahulu sebelum memanage orang lain gitu ya. Karena manajemen itu nantinya kita dituntut untuk menjadi leadership ya, kepemimpinan ya. Jadi pemimpin di masa depan, kita menjadi agent of change. Wow. Untuk calon mahasiswa nih ya, jadi jangan ragu lah ya untuk memilih di prodi manajemen dakwah. Karena apa? Kita di sini itu belajar sangat banyak sekali ya, mungkin potensi lulusannya gitu ya, bisa menjadi pengelola biro haji umroh ya, bisa juga menjadi HRD, entrepreneur ya, ataupun kita juga bisa dituntut untuk di perbankan syariah, itu juga bisa di BMT ya, karena kita mengelola keuangannya gitu ya. Wow. Dan juga kita itu juga banyak pelatihan-pelatihan di mana ada pelatihan manajemen bimbingan haji dan umroh, ada mungkin praktek wisata religi dan traveling ya. Dan jadi kita itu tidak sepaneng di teoritis, tapi kita juga traveling juga ya. Nah,
di situ. Dan kita juga ada pelatihan public speaking. Jadi di sini untuk melatih berbicara teman-teman gitu ya di publik atau di masyarakat itu bagaimana, lebih bagusnya itu bagaimana. Nah, kita ada pelatihan di sini. Mantap banget. Oke teman-teman, itu loh tadi obrolan kita bareng Ibu Kaprodi, Ibu Siti Krisfitriana Wahyu Lestari. Intinya jangan takut masuk manajemen dakwah, karena di sini kita nggak cuma diajarin cara bicara gitu ya, tapi cara pengelola masa depan. Saya selaku host Muhammad Mujibin pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Manajemen dakwah Talks Beyond the Mimbar selanjutnya. Stay kreatif, stay blessed. Bye bye bye. Bye bye bye. You won't play with me anymore. It's over. I'm leaving. You can go to his